warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Sudah kenyang? Ada yang belum sarapan? Konsumsinya udah dapat kan Bun? Bapak sudah, boleh sambil dimakan santai aja ketemu saya ya Pak. Baik, seperti biasanya supaya ilmunya masuk kita senang-senang dulu. Boleh Ibu saya ajak senang? Boleh ya? Oke, monggo berdiri semua Bapak dan Ibu. Salam ya Pak ya, pelan-pelan.
untuk mengisi parenting di FIMIS Kurikulum ini dengan tema sinergitas orang tua bersama madrasah dalam mendidik buah hati. Saya lihat Bapak Ibu ini banyak yang muda-muda ya. Berarti Ibu dan Bapak milenial yang sudah mengikuti digitalisasi ya Bunda ya. Jadi nanti kita sharing bareng ya Bapak Ibu. Coba saya tanya, yang punya anak satu angkat tangan. Oh, alhamdulillah, Ibu pemula ya. Yang punya anak dua, oh, pertengahan. Yang punya anak tiga, oh banyak. Berarti nggak patuh sama kami. Yang punya anak empat, alhamdulillah luar biasa. Yang punya anak lima, nggak ada ya korban kami semua. Bapak Ibu luar biasa. Anak saya dua pun laki perempuan. Masih yang pertama Merdeka, yang kedua SD kelas 5. Jadi mungkin yang tadi dengan sudah anaknya lebih besar dari anak saya, kita belajar bareng ya Bun ya. Bukan berarti saya di depan lebih pintar ya Bapak Ibu, tapi saya senang diberi kesempatan seperti ini, kesempatan saya belajar kembali. Baik. Kebetulan tema ini menarik Bu, sinergitas. Nopo di sinergitas? Kerjasama, betul Bapak, antara orang tua bersama madrasah. Ya Bu Bapak ya. Ada makalah atau ada pendapat yang mengatakan bahwa madrasah dan orang tua itu bagaikan dua sayap yang dimiliki oleh anak. Kedua sayap ini yang membuat anak bisa berkembang dan bertumbuh untuk terbang. Apabila salah satu sayapnya itu patah, maka anak akan kebingungan dan dia tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Oleh karena itu, sinergitas kerjasama orang tua dengan guru adalah penentu utama untuk menjadikan anak-anak kita bisa terbang dan berhasil nantinya di kehidupan. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu yang hadir saat ini. Bapak Ibu hadir saat ini merupakan cerminan tanggung jawab jenengan terhadap anak. Karena anak tidak mungkin berhasil pendidikannya tanpa ada kerjasama kedua orang tua. Oleh karena itu, bila diundang di sekolah, di madrasah, jangan diabaikan. Pasti ada wawasan ilmu pengetahuan kita menjadi orang tua yang unggul nanti. Mau tidak jadi orang tua yang sukses? Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi sejatinya menuntut ilmu itu tidak cukup kita duduk di bangku sekolah saja. Bahkan kita menjadi orang tua ini luar biasa ujiannya. Kalau anak sekolah ujiannya cuma 1 semester aja Bu ya. Belajar besok bisa ngerjakan. Tapi kalau kita menjadi orang tua, ujian dulu baru belajar. Beda? Iya, bedanya anak yang sekolah belajar dulu baru ujian. Kalau orang tua ujian dulu baru belajar. Makanya kalau kita nggak belajar, nanti masalah kesandung lagi gitu ya. Jadi kalau ada ilmu, setidaknya kita tidak berat-berat sekali menghadapi ujian ya Bu ya Bapak ya. Apalagi kaitannya dengan mendidik anak, luar biasa. Anak kita macam-macam bentuk dan karakternya, maka kita harus punya wawasan yang banyak untuk menjadi orang tua yang luar biasa. Oke, next lagi. Nah, jadi kalau ditanya mendidik itu tanggung jawabnya sinten?
di dalamnya kayu bakar dan manusia sebagai bahan bakarnya. Ya Bu ya. Dan di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam dan tidak bisa dimintai toleransi, karena mereka adalah orang yang makhluk yang tunduk, yang tidak durhaka terhadap Tuhan. Kalau ibu misalnya anaknya dihukum di sekolah, pasti datang ke ibu kepala madrasahnya, Bu maafkan anak saya Bu, itu kepalanya dibawain apa? Bingkisan supaya leleh hatinya, akhirnya anaknya gak jadi dihukum, betul gitu. Tapi kalau malaikat enggak begitu Bu, kalau sudah panjenengan ada salah mendidik anak, dibakar hidup di api neraka. Mau nopo boten? Itu boten dongeng, akan terjadi fakta. Kita tinggal menunggu waktu. Walas demi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia nanti banyak yang berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang beriman itu loh, yang percaya terhadap perintah Allah, terhadap ajaran Allah. Kalau kita nggak sempat ngaji, maka dengarkan kebaikan-kebaikan. Itu bukan dongeng belaka, ya Bapak ya. Jadi orang tua adalah penentu utama anak kita nanti selamat dunia dan akhirat, dan orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Nah, jadi next lagi, maka kita harus jadi orang tua yang kuat ya Bapak Ibu ya, harus strong. Next lagi. Nah, jadi ibu bapak, supaya panjenengan niku mboten kesulitan didik. Saya tanya, mendidik itu sulit kamu mboten? Makanya banyak bapak ibu yang terima bukuan saja titip anak ke madrasah nih. Bu, Pak, nah, saya itu paling sore. Saya titip ke jenengan. Lek enakan jenengan cubit, jenengan ukur ndak apa-apa. Yang penting anak saya pintar, ngerti nggih? Tapi ada beberapa bapak ibu yang nggak terima anaknya dihukum ganteng. Kenapa anak saya dihukum? Saya nggak terima, saya bayar SPP mahal-mahal. Nah, gimana mau sukses kalau orang tuanya boten sinergi sama sekolah? Tapi juga nggak boleh pakai hukuman fisik berlebihan. Jadi lebih baik hukuman-hukuman itu yang sifatnya membuat anak takut sama Allah. Misalnya dikir, saya pernah hukum anak untuk berpikir istighfar itu 1000 kali. Saya kasih tasbih setiap satu putaran ditulis satu putaran satu kan 10 putaran, nanti 1000. Cuman satu putaran tambah 1 jadi 100 kan itu. Jadi supaya apa? Supaya Allah yang mendidik anak itu, karena yang mengalahkan hati kita dan hati anak-anak kita kan Allah ya. Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu doanya. Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, Kau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku pada agamamu, dan tetapkan hati anak-anakku pada agamamu. Terus doakan itu anak-anak, karena kita tidak bisa 24 jam menjaga anak kita, maka kita harus bergantung sama Allah. Saya tunggu orang tua saya, anaknya 11. Kebetulan saya anak yang keempat. Ibu saya meninggal di usia saya umur 6 tahun. Tapi yang kandung 6, yang 4 ibu sambung. Jadi kalau saudara kan saya 6, saya 6, nomor 4 dari 6 bersaudara. Abah saya gak kehilangan cara ketika dia harus sibuk mencari nafkah dan tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada anaknya karena istri sudah meninggal. Abah saya itu menaruh anaknya ke pondok. Jadi alhamdulillah kelas 4 MI saya itu udah mau. Dan alhamdulillah buah dari pendidikan pesantren sangat bermanfaat untuk saya. Jadi ibu dan bapak kalau nggak bisa ditaruh di tempat yang baik, sehingga jenengan tidak kecolongan. Karena sekarang Masya Allah di luar sana banyak setan-setan yang mengintai anak kita untuk jadi bolo-bolonya ya.
ya Bu ya. Watak itu boten sama satu sama lain. Anak satu dari perut aja beda-beda wataknya ya. Dalam ilmu pengetahuan psikologi dan kedokteran ada 4 watak yang menjadi ilmu pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu bisa ingat. Yang pertama wataknya itu sanguin. Sanguin dong, biar aku bisa makan. Ya ingat ya Bu ya. Sanguin. Sanguin itu anaknya ciri-cirinya ceria, senang cerita. Pokok kalau dia datang langsung rame. Ada yang anaknya seperti itu Bu? Kalau jenengan punya anak seperti ini, sering dilem ya Bu ya, biar anaknya semakin percaya diri, tapi juga dikasih rambu-rambunya ya Bu ya. Bu, anak itu pintar, cantik, tapi ingat pakai jilbab ya gitu. Jadi harus ada rambu-rambunya dia biar punya semangat ya. Anak sama itu senang dipuji. Kalau misalnya di profesi dia itu seperti artis, senang dilihat. Kita anak sanguin Bu. Jangan dipermalukan di depan orang, wah langsung dia mogok total, bisa hilang percaya dirinya. Ojo ngono lho, isi ibu kowe, ojo ngono. Nah, itu akhirnya dia nanti dirinya hilang. Tapi ibu bilang, oh, kamu tuh pintar nyanyi loh. Nah, tapi ingat, lihat tempat dan keadaan. Karena karena bahkan anak itu udah tumbuh mulai kecil. Saya tuh mulai kecil dulu seneng ngambil listriknya ibu saya. Dipakai, pokoknya ada sandal jepit dipakai. Saya tuh luar biasa seneng bergaya kayak ibu. Ya untungnya kok mondok jadi enggak mondok ya nanti kalah kabut. Itu karena ada sanguinnya. Kalau disuruh foto paling seneng. Sanguin. Nah, kemudian karakter yang kedua itu koleris. Koleris itu anaknya tegas, suka memimpin. Ciri-cirinya suaranya keras. Pak, beliin aku sepatu. Bapak kok telat malam-malam? Harusnya bapak nggak telat malam. Dia bisa ngatur bapaknya. Kalau bapaknya marah sama ibunya, dia yang pertama kali yang jadi pahlawan menolong ibunya. Cocok ya Bu ya. Nah, ini tipikal anak pemimpin. Panjenengan kalau punya anak seperti ini, memang kayaknya anaknya emosional. Tapi nanti kalau bisa dengan didik dengan tepat, anak ini akan menjadi pemimpin yang handal, yang mudah mempengaruhi orang lain. Kalau dia karakternya positif, dia akan bagus seperti Umar bin Khattab. Ya betul. Jadi anak itu sudah ada cikal bakalnya dari kecil, kelebihan-kelebihan itu. Cuma kalau masih kecil belum ada ilmunya, lebih cenderung emosinya yang tampak. Nah, yang ketiga, melankolis. Anak melankolis itu lebih teliti dan teratur. Misalnya masuk sekolah, salah pakai seragam, nuangis nggak akan mau masuk. Nah, maka yang punya anak melankolis, ibunya nggak boleh lewer, nggak lihat jadwal misalnya. Ada pengumuman di WA grup, Bapak Ibu bajunya anak-anak sekarang pakai baju putih, jangan pakai baju kotak-kotak. Nangis anaknya, yang salah siapa? Ibunya. Ya. Jadi anak melankolis itu anak yang perfeksionis, penampilannya harus bagus dan dia mengikuti tata tertib.
Lah di situ manut. Kalau jadi istri itu istri soleha, kalau jadi suami soleh. Ya betul. Nah ini karakter yang ada. Maka panjenengan saya kasih lembaran diisi, nanti akan ketemu anak saya di karakter yang mana. Jadi ibu nggak menuntut anak berlebihan, sudah tahu karakternya, maka misalnya anak saya koleri, oh memang diciptakan pemarah, berarti saya harus sabar di bawahnya. Karena lagi anak saya pragmatis, oh anak saya santai, berarti saya harus lebih rajin ngasih contoh. Gitu. Anak saya santuy, oh anak saya terlalu pede, maka saya harus kasih rambu-rambu biar tidak salah. Anak saya misalnya melankolis, maka ibu nggak boleh lewat sama bapak, ya kan? Jadi itu ini sekilas. Termasuk kecerdasan otak anak kita itu juga bermacam-macam. Kalau kita dulu yang ranking 1 itu anaknya pintar, ya bu ya. Kemudian ranking terakhir kita sedih, anaknya kok ranking terakhir, Bu. Kalau di sekolah memang ranking 1 itu biasanya anak yang cerdas kognitifnya, yang akal pikirnya itu yang tajam, matematikanya oke, ya, pelajaran ceritanya nol gitu. Nah, banyak pelajaran akademik yang dilihat dari kecerdasan kognitif. Tapi kecerdasan diri kita itu nggak sebenarnya dari kognitif saja, ya. Ada cerdas bahasa, pintar ngomong, dengerin cerita langsung cerita lagi, ya itu. Nanti kalau besar, ya bisa jadi motivator. Saya dulu masih kecil kan suka cerita, mau tidur cerita sama kakak bilang cerewet gitu. Tapi ya akhirnya jadi sekarang ya memang cerewet gitu. Tapi cerewetnya insya Allah manfaat. Itu cerdas bahasa. Ada yang cerdas logika matematika, dikasih uang minta uang lagi. Kenapa? Nggak mau uangnya kurang, dihitung-hitung nanti kurang, dihitung kurang. Nah, itu logika matematikanya berpikir, ya bu ya. Nah, anak ini terlalu pakai logika. Saya punya ponakan. Ponakan saya itu dididikan saya, namanya Telunangku, mondok di Makan Mati, IC, khusus yang eksakta. Mulai kecil umur 4 tahun sebelum sekolah itu dia tahu ukuran bajunya itu yang mana. Oh ini bajuku ini ukurannya S. Akhirnya saya bilang sama kakak, anak ini pintar loh, cerdas loh, dia aja besok. Saya bilang gitu. Ternyata memang betul, tidak diajari membaca itu sudah bisa baca koran. Padahal ibunya nggak ngajarin gitu. Dan alhamdulillah sekarang bikin satu, kemarin bikin satu matematika ikut lomba di Malang. Itu teman-teman. Cuman yang minusnya karena perhitungan terus. Om beli ini ya. Oh kamu nggak punya uang ada berapa 500? Itu kok minta sama om? Omnya itu kan kayak ayah ya, jadi dia iya om aku mau nabung. Buat apa? Aku ingin beli sepeda. Jadi anaknya terlalu matematis banget gitu ya. Nah nanti harus kita imbangi. Ada kalanya kita sedekah, nah biar nggak itu terus gitu ya, logika matematika. Yang repot kalau suaminya logika matematika aja ya bu ya, minta jadi jalan minta lagi belum tanggal muda lah, itu yang repot ya. Terus lagi ada juga visual spasial. Visual spasial itu pintar gambar. Biasanya anak yang cerdas visual itu agak lambat di membacanya. Saya sering itu di TK itu, anak-anak itu ibunya sampai stres. Bunda, anak saya sudah TK kok nggak bisa baca sampai. Nanti ada masa. Ternyata pintarnya nanti di SD kelas 1 gitu. Nah, biasanya anak itu diem, guru ngajar, kura-kura, moro-moro dan kura-kura gambar gitu. Nah ini kalau disekolahkan di apa itu bu? Desain grafis ya, arsitek itu mahal. Kapan hari saya mau bikin gambarnya sekolah, itu satu gambar itu dimintain berapa? Hah? Saya itu dihitung per meter.
Itu per meter jatuhnya satu gambar itu 100 juta. Saya bilang, mas, aku gak boleh duit, bayar sampai 100 juta, mas, saya bilang gitu. Saya itu mas, ini sekolah masih merintis dan ini dan itu. Akhirnya dia punya niat sosial, disuruh bayar 5 juta gambar, ya. Tapi kita beli ya karena kita ingin desainnya bagus gitu. Walaupun mungkin nggak langsung dibangun kan ada apa namanya skemanya gitu ya supaya bangunannya tertarik. Itu arsitek gitu. Oh karena awal dari kita enggak itu cerdas visual. Kalau ibu-ibu umur alis seperti aku kayak Krisdayanti gitu ya. Itu kan mahal ya Bu ya. Kemarin saya wisuda itu berapa? 500.000 nggak bisa maca gini ya. Iya. Kata suami nggak usah, nanti terlalu menor pas luntur eret. Ya akhirnya kita make up sendiri. Nah, kemudian ada lagi cerdas musik. Ini ciri-cirinya anak cerdas musik itu kotean, kok delok gerak buat saya kotean, ada meja di kotean. Itu bukan anaknya ibu nakal, berarti ada cerdas kinestetik. Nanti panjenengan arah musik dan kinestetik ya. Nanti arahkan ke rebana, mungkin ada ekskul ya budaya, mungkin ada. Saya punya anak itu dia waktu seleksi suara kok suaranya enak, pas intonasinya pas, itu cerdas musik. Akhirnya saya ajak ibunya untuk meleskan anak ini patungan. Alhamdulillah, juara kawan gitu. Ya, anak yang diem ketemu bakatnya akhirnya disita. Ya, jadi internal itu bukan hanya kompetensi saja. Kemudian ada cerdas interpersonal, ya. Kalau kinestetik itu terampil bergerak, itu kalau ada anak dikit-dikit nendang, dikit-dikit mabuk, gitu. Nah, itu berarti kinestetik. Boleh bola, main bola daripada nendang sembarangan kata, ya Bu ya. Nah, anak saya banget ya. Nah, panjenengan kalau punya anak seperti ini, energinya lebih cari kegiatan yang olahraga yang membuat dia itu senang. Mungkin dia senang bola atau senang bulu tangkis dan lain-lain supaya anak ini tidak bersabar. Iya. Iya. Setelah anak saya senangnya bola, ya saya senang sekolah bola. Dia cita-citanya ingin ketemu Ronaldo. Dia ingin ketemu Ronaldo. Benar cita-citanya. Bunda kalau aku nggak ketemu di dunia, apa bisa ketemu di akhirat ya? Tapi Ronaldo itu kan kafir, masa saya ketemu di neraka? Sampai sana dia mikir gitu. Ya semoga kamu bisa ketemu di dunia dan semoga Ronaldo masuk Islam. Saya sampai ke situ dia mikir. Nah, kemudian cerdas interpersonal itu mudah bergaul. Kalau ada anak ibu yang senang dicari temannya, berarti hanya disenangi orang itu. Anak itu cerdas interpersonal. Jadi kalau sudah bisa nyalek, ya jadi. Akan banyak masanya, pinter ini cari masa anaknya. Ya, cerdas interpersonal. Saya punya teman di BR. Dulu sekolahnya enggak pinter-pinter kan, tapi ternyata sekarang jadi DPR lagi. Gitu. Karena ya itu cerdas interpersonal. Pagi-pagi mesti nyangkut di pasar. Ya akhirnya banyak yang simpatik sama dia, gitu ya. Banyak orang bawah yang menyenangi dia. Orangnya memang dari bawah. Alhamdulillah sedikit. Nah, cerdas intrapersonal ini kebalikan. Cerdas intrapersonal itu cenderung anaknya diam, tidak banyak teman. Anak itu lebih mengamal, gitu ya. Tapi anak itu pintar membawa diri. Biasanya anak ini bagus jadi psikolog. Ya. Kalau betul sana sekolah psikolog bagus jadi paranormal. Pintar sekali dia membaca kehidupan anak ini. Tadi dengan senang lihat orang pintar-pintar ini. Karena sama Allah dia dijadikan cerdas intrapersonal. Jadi tempat curhatan orang, mudah kasih solusi orang. Ya, ini cerdas intrapersonal. Kalau nggak sekolah jadi paranormal.
ekor lele kecil-kecil itu. 3 bulan udah panen. Jadi lele itu paling mudah merawatnya, nggak perlu kolam besar. Itu punya timbal itu dikasih benih lele. 2 hari atau 3 hari ganti air. Pokoknya bukan telat ganti air panjenengan bisa besar itu. Nah ini jadi sinau lele. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah tahu kecerdasan anak kita, bapak ibu boten asal memaksakan. Anak saya nggak pintar matematika, nggak apa-apa. Kamu suka apa? Aku suka olahraga. Ayo, bapak leskan olahraga. Pasti anak itu akan sukses di bidang olahraga. Anak ibu boten suka hitung-hitungan. Apa? Kamu suka apa? Aku suka bahasa. Ayo tak leskan bahasa, nanti akan sukses di bahasa. Jadi kenali kecerdasan anak mulai dini dan arahkan sesuai bakatnya. Insya Allah anak itu akan jadi pintar. Saya matematika itu luar biasa nggak bisa. Benar nggak bisa. Dia ajarin bolak-balik nggak bisa, sampai saya mikir masa saya besok nggak sukses ya kalau nggak bisa matematika. Iya. Akhirnya nilai saya yang lain yang saya ukulin. Ya akhirnya juara 1 juga. Matematikanya enak, bahasa Inggrisnya beda, bahasa Arabnya beda, tapi itu bisa ya. Jadi kecerdasan itu tidak satu mata pelajaran saja. Nah, yang ketiga zamannya. Jadi ibu bapak harus tahu zamannya. Kita harus menyesuaikan pendekatan pengasuhan dan pendidikan anak sesuai zaman. Sekarang zaman gadget, zaman teknologi. Dikit-dikit anak pegang HP. Ya, siapa yang nggak punya HP anaknya? Coba angkat tangan yang punya HP anaknya, angkat tangan. Nggak punya HP tapi bapaknya punya HP, ibunya punya HP. Anaknya yang suka main HP, angkat tangan. Oh, suka semua. Yang nggak suka main HP, angkat tangan. Alhamdulillah, udah diajari. Sukanya main layangan. Alhamdulillah, tepuk tangan buat ibu ya. Anak zaman now nggak mau main HP, mau main layangan beda. Ya, ya. Kenapa? Karena fisik motoriknya anak-anak ini lagi bertumbuh. Kalau dia main HP terus, bisa-bisa pertumbuhannya lambat. Harusnya ototnya bergerak, dia cuma nonton HP aja. Tingginya nggak maksimal, otaknya nggak berkembang, yang kemudian jadi malas gerak makan. Ya, bapak ibu boleh main HP asalkan ada jadwal. Kalau sudah sekolah kan nggak main HP kan Bu? Nanti pulang sekolah ibu kasih jadwal maksimal 2 jam. 2 jam itu nggak boleh betul. Mungkin setengah jam berhenti, nanti lagi setengah jam berhenti, itu 1 hari ya. Nggak boleh betul. Kalau berturut-turut takut matanya rusak, otaknya juga kena ya. Sering terpapar radiasi akan mempengaruhi kecerdasan perkembangan otak. Ya, jadi itu harus dijaga. HP jangan dimanjakan. Oke, karena banyak anak-anak SD itu tiba-tiba kok nggak bisa baca. Akhirnya mamanya saya suruh cek matanya, ternyata -3. Saya ini -1,5 aja harus pakai kacamata, apalagi -3 lah. Anak masih segini, minus itu kan terus bertambah Bu. Takutnya ngapun Bu, kakak kasihan, belum masanya. Ya, jadi harus dijaga. Tapi kita juga tidak boleh sama sekali tidak terkontaminasi dengan HP. Karena anak-anak kita ketika nanti SD kelas 6 ya Bunda, dia nanti kelas 5 itu sudah mulai akan ujian menghadapi komputer, menghadapi laptop, menghadapi HP juga.
2015. Ya. Nah, siapa sih anak yang gadget itu? Yang 2010 ke atas, ya. Jadi anaknya pinter main HP, ya, pinter nanya segala sesuatu, nggak mudah percaya. Dia terus tanya, "Bu, gimana sih? Masa sih?" Terus ibu kadang males kalau jawab, ya. Karena anak ini kritis. Sumber belajarnya banyak, tidak hanya dari ibu kadang. Dia ngetes ibunya bisa apa enggak. Benar. Nah, kemudian anak itu mudah bosan, katanya 5 detik konsentrasinya. Kenapa? Karena suka scroll HP, beritanya cepet. TikTok itu kan cuma berapa durasi, berapa detik, ya Bu, ya. Habis itu ganti lagi. Makanya kalau di sekolah kadang dia nggak bisa diam, nggak bisa tenang. Kalau gurunya hanya ceramah saja, anak itu mudah bosan. Oke Bu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Masih batuk ya Bapak Ibu, ya. Kemudian anak itu gampang insecure. Apa itu? Gak percaya diri. Ya, anak-anak ini kadang mudah dibully, kadang, ya, karena anak itu kurang percaya diri, kurang sosial, nggak mentalnya itu kurang, karena banyak main HP aja. Maka kalau bapak sama ibu punya anak seperti ini, sering kasih motivasi. Udah, aku salah, bisa, kamu pintar, kasih motivasi. Karena dia sering melihat keberhasilan di media sosial. Aku takut salah, aku nggak cakep, aku nggak ini, ada itu. Ada murid saya itu kelas, kan kalau perempuan sedang ada di kelas 1 langsung jadi pemurung. Anak ini ternyata waktu di rumah itu saya katakan, iya bunda, anak saya sekarang aneh-aneh. Pertanyaannya apa? Ketika berkaca, ibu, aku anaknya siapa sih Bu? Kenapa anak? Aku nggak kayak ibu putih, aku hitam. Ayah juga nggak hitam, aku anaknya siapa? Gitu. Ini hal yang sepele, tapi kalau bapak dan ibu nggak bisa jawab, anak ini akan tetap nggak percaya diri. Kebetulan bapaknya ditanya, jawabannya bapak, wes saya nggak usah kocokan, udah nggak pede, udah nggak malu. Gitu. Akhirnya kan tambah malu ya Bu, ya. Nah, jadi punya anak seperti harus dipanggil anak, bapak cantik, siapa bilang? Sekarang kita karena belum bisa berkali terlalu bersih, bedain maka putih kan gitu. Nah, itu nanti di masa-masa kelas 5 dan 6 anak putri, ya, banyak harus banyak kasih motivasi. Karena anak ini kadang protes, kok aku nggak cantik kayak temanku, kok aku nggak pintar kayak temanku, kok aku nggak gagah kayak bapakku, ya, dan lain sebagainya. Ya, dia jadi bapak dan ibu harus menjadi motivator untuk anak-anak. Nah, kemudian tantangannya, anak itu informasi baik buruk itu datang bersama. Kadang scroll ada orang yang menghujat presiden, ya kan gitu ya. Ada lagi naik, ada yang memuji presiden, kan begitu. Nah, anak itu harus dikasih informasi, ya. Iya. Nah, katanya Pak Prabowo itu pernah korupsi, gitu. Ada itu pertanyaan berita-berita itu. Kata ibu harus baca, ya, informasinya juga penting. Benar nggak? FBG itu dananya berapa? Itu sampai ke sana itu, ya. Anak kita itu senang lihat media sosial. Nah, kita harus kasih kesadaran bahwa media sosial itu semua bisa mengakses. Orang yang
Masya Allah. Kita harus kasih pemahaman dasar dari awal. Ketika pemahaman itu tidak sama dengan yang diketahui di awal, dia sudah tahu ini baik dan buruk. Penting. Next lagi. Nah, jadi kenapa harus sinergi? Karena anak supaya tidak bingung. Sekolah buat peraturan. Anak harus menggunakan jilbab ya. Harus menggunakan jilbab. Tapi di rumah bapak ibu tidak memberikan jilbab, ayahnya anaknya kemana-mana pakai jilbab. Nah, kalau dia nanti punya anak salehah, ya ikuti sudah aturannya. Di rumah dan di sekolah dipakai. Di sekolah anak sholat duha misalnya, sholat duhur, sholat asar ya. Di rumah maghribnya bolong, asarnya bolong, isanya bolong, subuhnya bolong, maka anak itu akan memilih enak nggak sholat, kan gitu ya Bu ya. Kalau ibu mau jadi anaknya sukses pendidikannya, harus sama pendidikan sekolah dengan di rumah. Satu visi, satu bahasa, satu tujuan, hingga nanti anaknya akhirnya menjadi anak yang berilmu, berakhlak dan beriman. Jadi ilmunya nggak hanya diketahui saja, tapi dia bisa praktekkan. Banyak orang tahu tapi belum dipraktek. Emang sekolah mahal, biayain, apalagi dengan dari pagi antar anak ke sekolah itu perjuangan. Mulai bangunin tidur, anak-anak enak-enak tidur, kita tega-tegain ya Bu ya, bangunin, disuapin, kasih sarapan biar bisa berangkat sekolah, disekolahin sampai lama baru pulang, anak capek. Ilmunya hanya sampai di sekolah, di rumah tidak dipraktekin. Ya Bu ya, jadi itu. Jadi kalau Panjenengan ingin sukses, pakai ilmunya dengan konsisten sehingga bisa mendidik anak ini merubah karakternya yang jelek jadi yang bagus. Next lagi. Nah, terakhir mengolah emosi orang tua. Bapak Ibu coba naikkan tangannya semuanya. Oke, dadah. Pegang tangan, tidak teman.
buat anak-anak kita. Ibu bapak jangan mudah curhat sama anak. Misalnya ibu kesel sama bapak, aku kesel deh sama boleh gak tahu ibu kemudian ibu ini kan cuma kan bapak boleh. Akhirnya apa? Anak tidak nurut sama bapak karena ibunya menjelek-jelekkan bapaknya. Anak nggak punya figur bapak, terus dekat sama bapak anaknya. Bapaknya bilang, ojo koyo ibumu ya nak yo, ibu boros, ada kayak duit tak terus. Akhirnya anak nggak nurut sama ibunya. Kenapa? Karena bapaknya suka jalan-jalan ibunya. Ya, ya. Jadi orang tua itu harus mitra, sama sekolah dengan orang tua. Jangan sampai jalan-jalan guru di depan anaknya. Pak katanya bu guru, guru. Jangan sampai begitu. Ya. Jadi harus, kalau misalnya ada kesalahan sampaikan di belakang anak biar anak tidak tahu keburukannya. Mungkin apa sulit? Kau bengong? Insya Allah mungkin. Jadi harus kontrol emosi. Cara kontrol emosi yang pertama kita harus seperti musim. Pas anak bikin ulang, tahan dulu kosong, menghela nafas 3 detik, tarik nafas. Jadi tidak sebel sama bapak langsung tarik. Jangan berhenti ya enggak juga sama anak. Ambil nafas pelan-pelan, istighfar ya Allah, kasih kesabaran ya Allah, beri hidayah untuk suamiku ya Allah. Ya Allah beri kesabaran ya Allah, beri hidayah untuk istriku ya Allah. Fatihain namanya, lanjut namanya. Iya, saya tuh ya namanya suami istri itu kan biasa ya bu, berbeda pendapat. Orang laki perempuan itu punya sudut pandang berbeda, otaknya diciptakan berbeda. Bapak itu lebih banyak otak kiri, ibu banyak otak kanan. Bapak senang bekerja, ibu senang ngemol, ya kan? Ya. Kita pasti mencari uang, ibu senang belajar. Otaknya, ya kenapa? Ya karena beriringan, yang satu belajar, satu kerja, dan menunggu anak gak makan kan? Jadi dua
Lek sampean diundang bantu ke sana ya wis gak usah diniati boleh duit. Malah saya disangoni. Iya, saya gak boleh terima apa. Senang apa mau senang ya alhamdulillah. Langgan pahala kita. Ya. Jadi itu suami saya itu wis jagaan anaknya, jagaan lembaga bukan untuk main-main. Jadi saya nggak boleh terlalu banyak meninggalkan. Ya saya ikuti suami saya karena saya perempuan. Ya, insya Allah itu yang terbaik karena suami saya adalah surga saya. Ya, ya. Jadi kita harus salah sama suami. Ya, ya. Toh itu apa? Kita dienakkan, kita gak capek ya, ya. Kita dibelanjain ya Bu ya. Nah, kita tinggal doa semoga suaminya rezekinya berkah. Karena apa Bu? Rahmat Allah itu turun di keluarga yang sakinah. Yang sakinah itu rukun. Suami istri tenang, saling mendoakan, maka akan diberikan rahmat di situ. Kalau panjenengan boten masih kerja di anaknya ngumpul. Saya tuh udah pernah kerja, suami kerja. Saya tuh termasuk melankolis, sukanya pendapatan sekian, pengeluaran sekian itu tertata. Ternyata pada saat saya sakit, suami nggak boleh saya kerja. Saya nggak kerja, suami dapat job lebih banyak. Rezekinya dihitung sama. Oh inilah namanya keluarga, rezekinya itu sama. Ya. Jadi ibu jangan minder yang nggak kerja, nggak usah minder. Panjenengan doanya istijabah untuk suaminya. Nggak kerja siang, sholat duha. Nggak kerja siang, khataman Quran. Bangun malam suaminya nggak bisa ibu tahan. Insya Allah rezeki suami nggak akan itu saya lakuin sendirian ya, karena sudah bapak ibu nggak ada, siapa yang doain kita ya Bu ya. Baik. Nah kemudian yang kedua pahami anak. Kalau misalnya ini aku marah, misalnya anak berulah yang begitu, kita emosi, kita harus sadari saya marah karena saya sayang anak, apa karena saya harga diri saya tersinggung. Misalnya nih, anak gak nurut ke jenengan, jenengan marah ke dia. Marahnya jenengan karena ingin mendidik anak atau karena jenengan tersinggung sama anak. Ya, dibedakan ya. Kalau jenengan karena tersinggung, dijaga ya. Karena kita marah berlebihan sampai nempelin, sampai mukul berlebihan, itu bukan contoh yang baik. Ketika anak dendam di hati, kemudian orang tua sudah tua, ketika orang tua minta uang, ingat pada masa lalunya ketika minta uang sama bapaknya dipukul, anak akan berlaku seperti itu. Leh, jalur duit leh, bapak dan duit. Duit pak, nek pak, itu yang akan disampaikan. Karena ingatan anak itu akan melekat. Ya Bu ya. Tapi berbeda kalau misalnya ibu, bapak nggak punya uang,
pelukan, kasih sayang. baik. Apa Ibu? Hadiah. Apa lagi? Apresiasi atau pujian. Apa lagi? Waktu. Sesibuk apapun Bapak Ibu jangan lupa berkati anak. Karena anak sudah besar, wis tidur dewe. Pulang-pulang anak sudah tidur lagi. Kalau tidur nggak tahu bapak berangkat lagi. Akhirnya anak nggak punya figur orang tuh, nggak kesan sama orang tua. Kalau ada anak misalnya, bapaknya itu sukses, ada ya artis ya, bapaknya sukses. Ketika itu anak ditanya, kamu mau ingin jadi apa? Ingin jadi artis juga? Enggak. Kenapa? Karena aku dulu sama bapak itu nggak pernah didekati. Bapak itu nggak punya waktu. Dia tidak memfigurkan orang tua. Ada lagi, bapak ibunya hanya menjual sayur, tapi anaknya bilang, kamu kalau besar ingin jadi apa? Ingin punya buku yang jualan sayur. Kenapa? Karena bapak ibu selalu ada waktu untukku. Aku nanti bikinin buku biar sayurannya tambah banyak. Itu dari anak banggakan orang tua. Jadi bapak ibu jangan minder. Apapun profesi kita saat ini, kita akan menjadi idola anak kita ketika kita bisa memberikan kebutuhan anak, terutama waktu. Belum tentu yang dosen itu akan menjadi figur buat anaknya. Kalau dia nggak punya waktu, anaknya nggak akan bangga dengan dia. Bapak ibu misalnya tukang beca, tapi dia selalu ada waktu untuk anaknya. Anak akan mengidolakan bapak ibu. Bukan ingin jadi tukang beca, tapi ingin jadi pemilik beca untuk orang-orang lainnya. Seperti itu, ya. Jadi itu, ya. Semoga ibu bapak selalu ada waktu ya. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk mendampinginya, ya. Jadi anak butuh pelukan, butuh tempat yang paling aman dari orang tuanya, dan biar kalau ada masalah anak larinya ke kita, dia tidak lari ke teman yang salah bergaul. Ini saya cerita kasus sumber. Dia anak seorang kepala sekolah. Mohon maaf. Tiba-tiba datangin saya kebetulan dulu guru PAI, dan saya sudah gak ngajar dia lagi. Dulu saya ngajar dia di MTS. Nah, dia sudah mahasiswa, tapi gak kuliah. Tapi seandainya kuliah dia mahasiswa, nah kaosnya kayak gitu ya. Dia gak kuliah, kalau kuliah dia sudah mahasiswa. Jadi dia itu kebetulan bapak ibunya sudah pensiun, akhirnya kerjanya di warteg, apa ya, di komputer, kok warteg, di komputer, apa, kereta, masya Allah, di kereta. Salah pergaulan dari kereta, tiba-tiba datang ke saya, Bunda, dosa saya banyak. Kenapa? Pokoknya dosa saya banyak. Sekarang saya dikejar-kejar sama orang untuk dibunuh. Kenapa? Nah, apa salah kamu? Dia cerita, dia masuk dalam jejaring gay. Tahu? Cinta sejenis. Jadi anak itu dirayu sama orang yang merasa baginya baik. Pertama diajak bersahabat, lama-kelamaan dirayu menjadi kekasih. Padahal laki-laki sukses. Akhirnya anak ini sering dikasih sepeda, dikasih uang dan lain sebagainya. Anak ini terpedaya karena dipenuhi kebutuhannya. Singkat cerita, dia sudah
untuk menyelamatkan anak ini. Ternyata benar omongan anak ini sekarang terjadi banyak di di internet, ya, jejaring. Banyak itu kalau lihat cerita-cerita laki-laki di foto-foto ternyata kasus, ya, itu dikecewakan, itu banyak itu. Untuk bila ingin saya ceritain untuk menakut-nakuti, tapi untuk waspada bahwa anak itu butuh kasih sayang. Mendidik anak tidak harus dengan kekerasan, ya, dengan disentuh hatinya, ya. Oke, next. Termasuk anak perempuan yang kurang kasih sayang dari ayah. Ketika dia nanti kenal laki-laki ini, dia mudah terperdaya. Anak perempuan, anak laki-laki yang kurang kasih sayang ini, ketika nanti dia sudah dewasa, dia ketemu perempuan akan mudah terperdaya. Maka kasih sayang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi ketika anak bermain HP, ibu membentak dan mensita HP, itu juga enggak. Maka beri pengertian yang tepat. Misalnya, ibu kecewa, kenapa kamu main HP kok terus menerus? Ayo kita jadwal, kapan kamu belajar, kapan kamu boleh main HP, buat perjanjian. Seperti itu. Jadi harus ada musyawarah terbuka sama anak. Alhamdulillah bu, anak saya kelas 5, naik kelas 5 ini sudah bisa ngatur jadwalnya. Saya berangkat ke sini, dia sholat dua walaupun tidur. Bunda, aku ngaji jam 10. Jadi dia tertata jadwalnya. Karena apa? Karena mulai kecil saya biasakan untuk terjadwal. Kalau misalnya ustaznya nggak datang, bunda ustaz nggak datang, aku boleh nggak ke rumah Pak Le gitu kan, ya, bunda Pak D, ada Pak D datang, boleh nggak? Boleh, asalkan kamu ngaji dulu. Jadi harus ada jadwal, karena kita tidak 24 jam menemani anak. Dan buat peraturan bersama, sehingga anak tidak merasa selalu diatur oleh orang tua. Jadi kebutuhan anak untuk anak yang sudah naik TK, ya 3K, ya 3K. Kebutuhannya yang pertama adalah kepercayaan orang tua, ya bu. Yang ketiga adalah komitmen, yang ketiga adalah konsisten, ya. Satu apa ibu? Kepercayaan. Yang kedua komitmen orang tua. Kita sama-sama deal, ya, deal. Kalau jam 9 sampai 10 sholat duha, oke, deal. Yang ketiga baru konsisten. Kalau anak nggak mengikuti komitmen, maka konsisten. Konsekuensinya ini apa? Kamu sehari ustaz nggak datang, tetap nggak ngaji, main HP terus, maka kamu udah kurangi uang jajan. Deal, ya. Itu harus tegas, harus tegas, bukan dipukul. Kurangi kesenangannya. Udah aku pusing, aku nggak mau sekolah. Boleh nggak sekolah? No HP, no TV, tidak ada pelayanan untuk kamu lagi. Itu kira-kira seru nggak? Seru. Akhirnya sekolah nggak ada drama, ya. Jadi seperti itu harus tegas. Next lagi, membangun agar sejak dini Bapak Ibu. Jadi anak pertama yang kita harus kuatkan adalah agamanya. Panjenengan kuatkan sholatnya. Jangan karena anak itu masih kecil ibu toleransi nggak sholat, ya bu, ya. Karena kalau satu aja sampai pegang sholatnya, insya Allah Allah terus kasih hidayah nanti, ya bu, ya. Ibu nggak usah pasang CCTV, ibu nggak usah terus memonitori anak. Cek panjenengan suruh anak ini sholat saja, dijaga anak ini terus dijaga sama Allah. Itu sudah kuncinya. Ibu kerja kemana, sholat sudah, anak itu akan dijaga. Itu saya rasakan. Abah saya nggak pernah sepertinya memberikan waktu banyak ke saya, tapi abah saya selalu mengingatkan saya sholat, sehingga kita tahu, ya, mana yang baik.
kemudian ada tenaga guru dan orang tua ya dijaga, kemudian ada digital, anak diajarkan informasi yang baik dan buruk. Baik yang buruk jangan asal di share. Ada anak didatangi polisi karena apa? Karena menghujat presiden gitu ya, karena sebenarnya bukan dia yang buat berita, dia dapat berita di share, kebetulan yang bilang share-nya anak ini ya. Ini jadi dipahamkan ya tentang bahayanya HP. Next lagi sampul. Peran rumah, ibu ingat upayakan jaga sholat anak-anak ya. Yang kedua ngaji. Saya kalau sama anak selalu bilang sebelum kamu melakukan aktivitas buka Al-Quran, karena Al-Quran itu peta kehidupan. Kamu kalau ingin disayang Allah, buka Al-Quran. Kamu kalau ingin bunda panjang umur, buka Al-Quran. Kamu ingin ditemani bunda sama ayah, buka Al-Quran. Itu setiap bangun tidur sholat subuh anak saya wajib baca Al-Quran. Walaupun itu satu lembar, ibu bisa lakukan. Alhamdulillah bu saya walaupun nggak menteng itu tapi saya ambil 15 menit aja. Bukan masak ya, ngacaukan nasi saya habis itu duduk ambil sholat subuh 15 menit aja. 15 menit tidak lama. Alhamdulillah sekarang kelas 5 sudah 6 juz. Saya ajarin sampai alhamdulillah. Oh enggak ya ibu yang bisa 15 menit saja ya. Dan itu ternyata anaknya ketika masuk di Mantek, semua teman pada bingung masuk di SMP atau SMA pilihannya. Anak saya itu nyuantek, bunda aku sekolah di mana? Saya pragmatis. Dia nggak pernah punya prestasi lebih karena anak saya ini diam, pintar tapi diam. Jadi hanya 10 besar. Mau saya pondokkan saya nggak tega, anaknya nggak pandai bergaul. Akhirnya saya coba aja masuk di Mantek 1. Di Mantek itu kebetulan yang datang itu ada 350-an. Mungkin bisa ya anak saya masuk. Alhamdulillah kita masuk, padahal yang diterima cuma 30 anak. Kenapa? Karena Al-Quran ternyata di Facebook ada sedikit hafalan, jadi dia masuk. Nah itu buah dari usaha kita walaupun cuma 15 menit ya. Bapak, jadi kalau ibu pegang Al-Quran maka akan beruntung anak saya ya bu ya. Kalau ibu pegang Al-Quran akan beruntung. Al-Quran itu peta kehidupan. Anak bisa baca Al-Quran tinggal langsung membaca aja, baca Quran sebelum ngaji, sebelum berangkat sekolah. Kalau misalnya naik mobil dia kata di mobil juga, naik sepeda di sepeda juga boleh, harus baca minimal 1 lembar. Bisa mengobrol karena anak kita kalau pegang Al-Quran insya Allah Allah akan kasih keberuntungan hidup.
bagaimana orang tua paham program sekolah, berikan acara seperti itu. Ya, jadi parenting itu ibu bapak fungsinya memang capek ya Bu ya, capek. Tapi insya Allah ada manfaat. Minimal 6 bulan sekali. Kalau mungkin 6 bulan benar saja 1 tahun sekali waktu perabotan. Gitu. Supaya cas buat bapak ibu. Bapak ibu masih bangun. Tepuk tangan. Mau pulang ya bapak ya. Oke, next lagi. Terakhir lagi sayangnya. Selesai? Belum? Agak lama loadingnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa kaitannya dengan program sekolah, bapak ibu jangan mudah, jangan susah untuk bertanya sama gurunya. Ini anak saya gimana Bu? Ya, dia nggak lupa. Oh iya Bu, anak saya gini. Itu orang yang bagus. Selalu tanya gimana anaknya. Bentuk sinergitas nyata, aturannya harus sama, komunikasinya terbuka, kegiatannya juga bareng. Contoh misalnya ada program khataman Bu, ada bakti sosial ya, supaya guru dan orang tua itu bisa menjadi satu tim. Nah, di sini ada ya juga ya, program paguyuban orang tua di tiap kelas ada ya. Jadi itu bisa menjadi apa namanya, keterikatan guru dan orang tua. Next lagi, habis. Nah, kita menanam hari ini, panennya nanti. Genset butuh ilmu, butuh adab, butuh kasih sayang, butuh taurat dan doa dari orang. Jangan pelit-pelit doanya. Doa itu nggak bayar ya. Perbanyak. Robi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan aku anak yang sholih. Kalau nggak apa, Fatihah aja bisa. Gitu. Fatihah itu mandir bukan. Kemudian genset butuh ilmu sudah. Mari kita menjadi tim yang saling menguatkan. Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sesuai. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami dan jadikanlah kami contoh buat orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita bisa menata diri kita, bisa menata keluarga kita, otomatis kita akan sukses. Kita akan menjadi contoh orang lain. Ya ibu ya, itu doa saya. Sampun bapak ibu, ada yang perlu dikerjakan? Oke, ada yang perlu dikerjakan tapi belum banyak. Panjenengan bisa cek pakai karakternya anak itu apa sehingga dengan mudah menanam. Mau ibu mengerjakan? Di sini akan dibawa pulang? Di sini akan dibawa pulang? Bawa pulang pasti menerima bapak, nggak jadi dikerjakan. Di sini ya Bu ya, kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, nanti sementara sambil lalu mendengarkan sholawat. Kalau ada yang bertanya monggo. Nah, kita sejenak mungkin bukan sampai 5 menit Bu, selesai. Ya, pokoknya selesai kerjakan cepat. Habis itu penutup terakhir. Oke.
ya. Monggo Bapak Ibu ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dwi dari Wali Murid Asma Inna. Sebelumnya sudah saya pikirkan karakter anak saya itu komunikasi antara kombinasi koleris sama sanguin. Jadi bagaimana pelayanan untuk yang karakter kombinasi. Terima kasih Bunda. Jadi memang anak kita itu biasanya ada dua karakter yang mendominasi, ya. Nah itu wajar. Saya tadi baru sampaikan bahwa satu anak betul koleris terus pasti ada koleris sanguin, karena dosen koleris sanguin. Kolerisnya dia punya energi lebih, suaranya keras, dia tipikal pemimpin. Anak ini tidak mudah diatur tapi senang mengatur, ya anak ini ya. Cara menyuruh anak ini bukan langsung satu pilihan tapi berikan dua pilihan. Kamu mau belajar pakai buku apa belajar pakai TV? Nah, kan tadi pilihnya belajar. Kamu mau mandi air hangat apa air dingin? Intinya mandi. Jadi begitu. Untuk anak koleris itu cara menyuruhnya itu dengan memberikan pilihan. Kamu mau mondok di Jember apa mondok di luar kota? Intinya mondok. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Nanti itu yang koleris. Kalau anak yang sanguin, anaknya udah bergaul enak sekali. Dia senang berteman, senang banyak dan humoris. Ya, kalau koleris sama humoris sama sanguin dipadukan itu bagus. Dia akan jadi pemimpin yang tidak kaku. Dia bisa memimpin orang tapi bisa bergaul dengan orang. Terus apa yang Ibu khawatirkan? Saya bagi aturan suka-suka saya gitu ya Bu ya. Anak zaman now ngomongnya besok sering terus jaga ya Bu ya. Ibu jangan terpancing marah karena memang jalannya dia ngomongnya seperti itu. Dia sekarang lihat HP, lihat sinetron ngomongnya kayak gitu. Bukan anak Jakarta ngomong lu gua kayak gitu. Suka-suka gitu. Ya Ibu harus maklumi satu, harus maklumi. Zaman yang pernah dengan anak beda. Loh, itu anaknya ya wajar lah Ibu masih tahu kamu. Ya kamu gak salah pilihan. Ya sudah kamu pilih apa? Nah tadi pilihannya dua tadi. Kamu mau sekolah pakai baju ini apa baju ini? Yang penting sekolah. Jadi caranya begitu. Terus anak sangu itu senang dipuji. Sebelum Ibu melarang, puji duluan. Misalnya Ibu gak senang anak ini main sama banyak teman yang nakal misalnya. Jadi kamu tuh begini bukan cantik semuanya. Kamu itu paling jago dari temanmu itu ada ini, ada ini, ada ini. Bukan itu kok kalau kamu kemana sama itu kamu begini, kalau sama ini kamu begini, kalau sama ini kamu gak senang belajar main, kalau sama ini kamu bisa review, kamu pilih yang mana? Jadi pilihan. Sanguin senang dipuji, koleris senang memilih. Jadi Ibu ajak anak Ibu diskusi dan Ibu jangan pernah memuji. Maka deh, sana Ibu. Ingat itu sudah berkunci. Takut? Semoga sukses. Ada lagi Bu? Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oliva. Kebetulan anak saya tiga-tiganya sudah di sini. Ini yang mau saya tanyakan, kan tadi
agar ibu bisa membuka wawasan kita sebagai seorang ibu yang tanggung jawabnya sangat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Ibu Lufan. Kayaknya problemnya sama ya Bu ya. Banyak ya. Tugas kok banyak. Mana jadi bendahara rumah tangga, mana jadi ibu kepala rumah tangga, kepala bapak, kepala rumah tangga, mana nanti jadi ibu dharma wanita yang dharma wanita, mana jadi ibu yang profesinya macam-macam di luar sana. Luar biasa. Inilah yang namanya menjadi orang tua, ya Bu ya. Kalau sudah menjadi orang tua itu banyak pekerjaannya. Kalau saya menyimpulkan dari sekian banyak problem yang harus kita hadapi sampai detik ini, kuncinya itu dua I, mudah diingat dan mudah dikerjakan. Dua I. Satu, suburkan iman kita. Iman kita harus disuburkan. Oh kita dulu ciptaan Gusti Allah. Kabeh seisi dunia ini milik Allah. Mau mati mau hidup itu Allah. Mau hujan mau panas itu Allah. Ya kan? Mau ada rezeki apa enggak itu Allah. Mau sakit mau sembuh itu Allah. Lek panjenengan niku imane terus dipompa, insya Allah gak akan seperti satu. Syukur itu jangan syukur alhamdulillah kalau panjenengan megang tahajud. Ya ayyuhal muzammil kata Allah, wahai orang yang muslim selimut umil lailah illa qalila, bangunlah kamu di malam hari walaupun sebentar. Dari setengah malam ya di ujung malam pun ya. Subuh itu termasuk malam kamu badan masuk ujung malam ya Bu ya. Maka subuhnya jangan jam 6 atau jam 7 ya Bu ya. Kadang itu apa? Kamu tidur pacar-pacar langsung masak sego, terus masak telur, terus masak liang, subuh di awal itu yang salah. Ya, ada yang ngasih rezeki, yang ngasih hidup. Iman itu harus dipegang, disebutkan. Ini kalau boleh sharing lagi, kalau itu boten gak ada anak, ibu 9 tahun diuji sama Allah dan langsung punya anak. Dari perjalanan hidup saya menikah, saya merasa semuanya saya mudah untuk saya dapatkan. Karena saya orangnya memang gak bisa diam. Jadi mulai gak punya rumah sampai punya rumah dan lain sebagainya itu dari nol. Saya kerja sama suami Pak. Tapi satu ujian yang Allah kasih itu gak punya anak. Sehingga dari situ saya belajar tentang kehidupan, bahwa ini mungkin cara Allah membuat saya tidak sombong. Berarti saya harus memperbaiki ibadah saya. Pada saat saya punya uang, saya ke dokter, saya bilang dok, saya mau berobat berapa aja, pokoknya saya punya anak. Tapi dokter itu bilang gitu, Bu, yang ngasih anak itu bukan saya, aku Bu. Meskipun ibu jual mobil, jual rumah, Allah belum kasih, enggak punya. Omongan dokter itu membuat saya kayak tertampar bahwa seisi dunia itu tidak bisa dibeli uang kalau Allah belum berkehendak. Akhirnya saya pulang, saya nangis, ya Allah, maafkan atas segala kesombonganku. Bantulah aku yang lemah ini. Aku ingin mempunyai pewaris. Maksudnya pewaris apa? Ilmu, pewaris diri. Ini jadi generasi ya Bu ya. Akhirnya saya bilang ke suami, orang bilang kita pintar, orang bilang kita motivator.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita cari ilmu di Al-Quran. Jadi intinya kita suruh ngaji. Al-Quran itu nggak tahu arti bahasa Arab, tapi di situ mukjizat siapa yang baca Al-Quran ada hidayah. Coba kalau panjenengan bangun sebelum subuh, sholat tahajud, sholat hajat, ngaji, buku ibu Yasin, buku ibu surat apa yang ibu suka atau melanjutkan bacaan Al-Quran, pasti nanti habis sholat subuh ibu akan ada inspirasi hidayah. Saya itu bangun sekolah itu dari nol, dari rumah yang saya dipinjami kakak. Saya tidak punya rumah dipinjami kakak, kurang lebih 16 tahun. Jadi tidak punya apa-apa. Alhamdulillah Allah kasih. Ada PAUD, ada MA, ada SD yang harganya miliaran rupiah. Dari siapa dari Allah? Kapan Allah kasihnya ketika kita minta? Pernah saya disandung masalah, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau ini tidak baik ambil ya Allah, saya tidak ingin menjadi harta ini fitnah buat saya. Itu saya pernah. Punya walim itu paling sulit loh. Banyak riba, banyak difitnah, banyak sekali. Jadi pemimpin itu gak enak. Kalau disuruh milih, saya milih tentang ayat sama keluarga saya. Tapi karena saya dipilih untuk mungkin seperti ini, akhirnya kalau kita baca Quran ternyata kuat dan masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Katanya siapa yang ngaji di awal waktu hidupnya, maksudnya di pagi hari, seluruh waktu sampai dia tidur menjadi urusan. Mungkin itu ada yang pertama. Ini adalah hal yang sepele, tapi itu yang saya lakukan. Insya Allah kalau udah buahi iman dan ilmu, imannya tadi ibadah, inya itu tadi ngaji, insya Allah panjenengan sekolah atau ngajarin anak sekolah akan dijaga Allah, panjenengan kerja akan dimudahkan semua urusan. Karena saya juga pelajaran itu tentang agama ya, jadi saya itu masuk agama. Tapi walaupun di ilmu yang tertinggi profesor pun nanti pelatihnya adalah ilmu Allah. Ya, nanti ya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica, paling murid dari Muhammad Hasim Rafi. Jadi anak saya dari kecil itu dominasi otak kanan. Jadi dari kecil pakai sering banget nulisnya itu pakai tangan kiri, tangan kanan bisa. Cuma beberapa waktu lalu itu pernah dijat sama temennya, terus sama wali murid yang lain. Jadi dia sekarang merasa kayak gak percaya diri. Gimana caranya biar anak saya kembali percaya diri lagi? Terima kasih. Jadi tinggal pemahaman orang tua yang budaya bahwa mama sampaikan kepada anak, adik punya kecerdasan menggunakan tangan sebelah kiri. Hebat loh. Tidak semua temanmu bisa mengerjakan pekerjaan sebelah kiri. Kamu kiri bisa, kanan bisa. Maka tidak kasih motivasi itu. Sudah. Tapi memang akan perlahan-lahan itu akan bisa menerima itu perbedaannya dengan teman yang lain. Gak apa-apa, tinggal nanti disampaikan kepada guru, kepada kepala sekolah, disampaikan kepada guru, dan guru menyampaikan kepada teman-teman agar anak ini tidak diikuti di kelas. Ya, memang ini butuh sinergi. Soalnya waktu TK kita dibully sama wali murid yang lain. Itu kok pakai tangan jelek gitu. Oh. Karena saya itu gini kan. Iya. Karena di masyarakat kita itu ada
Anak itu mesti pokoknya teman. Akhirnya anaknya ketemu teman, anak itu pokoknya. Jadi itu yang mulia Bapak Ibu ini pendidikan parenting. Kesadaran orang tua jangan mudah mencela fisik orang, ya. Baik fisik maupun non fisik tidak boleh mencela. Semua ciptaan Allah. Kita ingat ini adalah makhluk Allah. Sekali kita menghina berarti menghina Allah. Jadi ibu perhatiin anaknya. Ibu buatin anaknya, kasih tahu kalau bisa di tontonan-tontonan YouTube atau itu orang-orang yang banyak berkebutuhan khusus yang cacat. Nina, kamu sangat sempurna, kamu bersyukur. Masih banyak orang yang seperti ini loh nak, tapi dia percaya diri. Saya kadang melihatin orang-orang yang cacat yang pintar lomba apa itu renang itu ya saya lihatin ini loh dia percaya diri, dia berani, dia loh gak punya kaki dua tapi dia berani, dia bisa juara, apalagi kamu yang punya kaki dua. Nah, kasih motivasi. Mungkin kalau nggak pas di saat kita lihat tayangan-tayangan yang menginspirasi yang lain ya gunanya supaya anak kita kembali percaya diri dan ajari anak ini supaya tidak dibully. Bilang, kenapa aku bisa dua-duanya, kamu jangan ngejek aku bisa dua-duanya, kalau kamu ngejek aku bisa ngejek Allah. Anak saya kecil pun itu dulu sore sama temannya terus dimakan dijatuhin, pernah seperti itu. Akhirnya gimana udah dia seperti raksasa besar gitu. Aku sih kecil, gimana caranya aku bisa lawan? Terus saya bilang, nah kebetulan anak itu autis. Temanmu ini punya sakit, otaknya tidak semampu kamu. Jadi dia tidak bisa membedakan baik buruk. Maka kamu kasih tahu, namanya si Z ya, Z ini jelek. Kalau kamu gini, aku tidak mau main sama kamu ya. Gitu. Kamu kasih tahu begitu. Jangan dibalas, kalau dibalas nanti kamu berkata kalah. Jadi edukasi ya Bu ya, edukasi ke anak untuk tidak jahat sama orang lain. Sekali jahat mungkin pertama jadi orang, berikutnya dia akan takut. Karena apa? Bisa jadi dipukul sama orang lain, terus dari senangnya orang jahat. Ya Bu ya? Ibu tahu yang kemarin menyekap pacarnya sampai digunting bibirnya? Ya. Itu ternyata edukasi orang tuanya dulu selalu membiarkan anaknya berbuat salah. Orang tua mengajarkan karena anak ini gantung sendiri si saudaranya, gak pernah dimarahin dan kecil sendiri. Memanjakan terus membiarkan keburukan terjadi pada anak itu akan menjadi karakter yang bertumbuh dan menjadikan dia anak yang jahat. Ya yang dia itu semuanya dijaga, kontrol emosi ketika karena bareng anak-anak bahwa kita adalah tauladan, contoh buat mereka. Ya Bu ya. Sabun mungkin demikian dari saya. Bapak Ibu mohon maaf kalau berangkat jam ini membuat kalian geringan, membuat mungkin hati bergemuruh ya. Misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Saya tidak ada maksud untuk melukai ya Bu ya, bahwa yang pahit itu terkadang obat untuk kita sembuh ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Baik. Alhamdulillah seluruh pertanyaan telah terjawab dengan baik. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif berdiskusi. Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat diberikan solusi serta menjadi bekal dalam diri putra putri. Bapak
Semoga setelah kegiatan ini kita semakin kompak dalam mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, kesabaran, keteladanan, serta menjadikan adab sebagai prioritas utama sebelum ilmu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Narasumber Bunda Mai atas ilmu yang telah dibagikan, kepada Kepala Madrasah, Dewan Guru, panitia, serta seluruh wali murid yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Apabila selama saya memandu acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan parenting pada hari ini dengan mengucapkan doa akhir.